Nah, jadi karena yang namanya planning kadang-kadang kalau misalnya kita udah bikin terus kemudian Februari kayaknya nih nggak mungkin nih, kayaknya ini meleset nih, udah lupain aja, let it go aja deh, let it flow sampai akhir tahun. Nanti tahun Satu, kami masih membahas mengenai bad dan good uh, financial resolution ya, seperti apa sih yang bagus, seperti apa sih yang tidak baik ya. Nah, tadi ada catatan-catatan yang menarik seperti membuat resolusi tidak dengan terukur, misalkan oh pengen kaya gitu, pengen menabung, pengen investasi, pengen beli rumah, ternyata nggak cukup sampai di situ. Tadi Pak Eko sama Pak Teguh memperjelas ya bahwa juga harus disebutkan angka dan nilainya. Nah, kita ke Mas Aji dulu sambil menantikan Pak Eko sama Pak Teguh. Oke, sudah masuk ya. Baik, sebentar ke Mas Aji ya, Pak Eko sama Pak Teguh. Kalau tadi kan, ya tadi Pak Eko sama Pak Teguh tuh membuat kita menjadi berpikir, iya ya ternyata sampai seangka-angkanya kita tetap harus buat. Minimal kalau misalkan tadi menabung dari penghasilan kita 20%-nya begitu ya, kita tabungkan begitu. Apa itu nanti nggak disebut sebagai, ih itu suka mendahului kehendak Tuhan, namanya rezeki kan datangnya dari mana aja, suka begitu tuh ya. Ya namanya juga rezeki ya kan Tuhan yang atur, nanti datangnya dari mana aja, udahlah pokoknya yang penting prinsipnya begitu, menabung, investasi. Gimana menurut Mas Aji? ya saya pikir merencanakan dengan baik itu saya percaya adalah bagian dari ikhtiar, Mbak Ola. Jadi kalau kita kan if you fail to plan, you plan to fail gitu kan katanya. Jadi kalau kita nggak tahu mau kemana, kalau kita tahu mau kemana, kita akan lebih tadi yang Pak Teguh sampaikan gitu kan, kita akan jadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mengevaluasi. Nah, jadi karena yang namanya planning kadang-kadang kalau misalnya kita udah bikin terus kemudian Februari kayaknya nih nggak mungkin nih, kayaknya ini meleset nih, udah lupain aja, let it go aja deh, let it flow sampai akhir tahun. Nanti tahun baru kita bikin lagi planningnya. Nah kan jadi agak aneh, ngapain juga capek-capek bikin resolusi yang cuman obsolete bulan depan gitu akhirnya. Jadi mungkin lebih ke arah planning yang baik itu membuat kita itu termotivasi, bisa nge-review dengan baik dan itu nggak jadi expired dalam waktu dekat gitu. Semoga nanti itu bisa sesuatu yang kita celebrate di akhir tahun. Oke, baik, ini tadi ada pertanyaan sebentar dari Pak Sutisna ya yang nanya dari Cianjur. Tahun ini berencana benar-benar ingin tertib menabung karena tahun depan anaknya mau menikah katanya begitu. Mohon bantuannya. Ini kan masih ada waktu setahun lah. Pak Eko sama Pak Teguh bagaimana sarannya supaya ini nggak ngutang-ngutang loh ya, menikah tuh ngutang-ngutang kayaknya aduh nggak enak banget nanti kita makan itunya cateringnya ya kan. Sarannya Pak Eko sama Pak Teguh bagaimana, silakan. Teguh silakan. Baik, pertama punya target, mau menikah dengan biaya berapa? Mau 500 juta, mau 400 juta, karena sekarang dengan adanya pandemi ini salah satu hikmahnya adalah upacara pernikahan itu bisa menjadi lebih efektif, betul kan? Kalaupun ada di gedung itu biasanya cuman datang, salaman, langsung ambil nasi kotak atau snacknya dalam bungkusan yang rapi gitu, langsung pulang gitu. Ada juga yang sistemnya kayak gitu. Ada juga yang pakai virtual, pakai cloud meeting gitu ya. Nah, apapun lah itu menjadi lebih efisien. Nah, pertama Pak, targetnya adalah Anda punya target berapa biaya pernikahan yang akan Anda budgetkan gitu, akan Anda anggarkan di nanti 1 tahun. Habis itu download aplikasi Halovina. Oh enggak, ini sponsor. Habis itu kira-kira setiap bulan harus nyisihin berapa? Atau Anda sudah punya tabungan sekarang berapa nih ya? Udah punya aset sekarang berapa yang bisa dipakai untuk tahun depan? Nah, alokasikan itu, dedikasikan itu untuk biaya pernikahan si anak Anda gitu kan. Kemudian kekurangannya ditambah setiap bulan, dedikasikan untuk si biaya pernikahan ini. Tapi jangan lupa Pak, bahwa Anda punya tujuan nggak cuma satu pasti. Bukan hanya nikahin anak doang. Jangan-jangan punya tujuan yang hampir pasti ya, punya tujuan yang lain. Misalkan dalam waktu 5 tahun lagi, dalam waktu 10 tahun lagi, Anda akan pensiun misalkan gitu. Atau mungkin nggak lama lagi Anda akan pensiun. Sehingga di Halovina itu pilihan untuk membuat life plan, perencanaan keuangan itu nggak cuma satu, Anda bisa bikin banyak.
gitu kan, mau pensiun, mau nikahin anak, mau nyekolahin anak, mau pergi haji, mau beli mobil dan sebagainya. Bahkan Anda bisa create sendiri tujuan Anda. Dengan demikian maka harapannya bisa memudahkan Anda untuk bisa menghitung, mengukur berapa yang harus Anda investasikan, dan juga memudahkan Anda untuk melakukan review tadi, setengah tahunan atau 3 bulanan atau bahkan tiap bulan Anda review udah sesuai apa enggak. Ketika enggak terjadi, actionnya enggak sesuai dengan planningnya, masalahnya di mana, sehingga Anda bisa cepat ketemu solusi untuk supaya target Anda bisa kecapai tahun depan, gitu Pak. Kami ingin diberikan tips ya supaya bisa konsisten, supaya oke, cerita masa lalu di tahun 2020 yang penuh dengan kegagalan misalkan dalam hal keuangan karena perilaku kita yang tidak sehat begitu, itu tidak membayang-bayangi. Nah, kami berikan kesempatan kepada Pak Eko sama Mas Aji nih, kami diberikan tipsnya, silakan. Ya, Mbak Ola, mungkin kalau dari saya supaya resolusi itu workable ya, jangan menjadi resolusi yang dalam 1 bulan Mas Aji bilang obsolete, maka perlu ada prioritas ya, kan kita keinginan itu banyak. Ya. Jadi nomor 1, tentukan hal yang paling prioritas di dalam tahun ini yang ingin dicapai, dan nggak usah banyak-banyak deh, kalau menurut saya 1 atau 2 saja resolusi keuangan, tetapi dikerjakan atau dilakukan dengan tadi smart planning ya, sehingga ada sesuatu yang memang kita ingin capai, terukur, dan dari sisi finansial itu memenuhi kemampuan finansial kita ya, dan yang paling penting kalau menurut saya habis planning itu execution ya. Jadi jangan hanya sekedar planning, tetapi tetap harus ada eksekusinya ya. Mungkin itu dari saya. Mas Aji, silahkan. Tambahannya agak teknis, Mbak. Nah, saya percaya bahwa menuliskan terus kemudian menempel secara visual membuat kita mudah untuk iterasi, rehearse lagi, melihat itu dan membaca itu setiap hari atau di waktu-waktu tertentu, itu akan memudahkan kita untuk membantu kita lah untuk selalu stay motivated. Oke, jadi kita fokusnya tetap terjaga kira-kira gitu ya, Mas Aji ya. Betul. Oke. Baiklah, mimpi saya yang tadi subuh itu akan segera saya tuliskan berdasarkan saran dari Mas Aji. Saya langsung tulis aja di pintu. Iya, benar. Baik, Pak Eko dan Pak Teguh sehat-sehat, begitu juga dengan Mas Aji ya, supaya bisa terus menginspirasi Indonesia. Dan kita ketemu lagi pekan depan. Siaran ulang dari program ini ada di hari Minggu jam 10 pagi. Jadi silahkan Anda bisa simak kembali perbincangan ini mengenai bad dan good financial resolution. Kami pamit ya. Sehat-sehat untuk Anda semuanya. Saya Ola Nurlija. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Saya Haji Wicaksana. Kami semuanya pamit. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Happiness. Terima kasih.